Hati bahagia, kenangan dan kesenangan masa muda jangan dilupa. Selamat datang di Konco Cerita. Di chapter 5 sebelumnya, diceritakan Akademi Melati yang mengadakan kompetisi internal untuk memilih 5 murid terbaik untuk mengikuti kompetisi elit antar Akademi Fikta, dan Izan menjadi salah satunya. Dan inilah chapter 6 dengan judul Pangeran Benua Masina. Hari itu, suasana di kota Akademi Melati berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya sepi, kini ramai dipenuhi warga dan murid-murid akademi. Bendera persahabatan antara Benua Masina dan Benua Fikta berkibar megah di gerbang kota. Kabar besar menyebar dengan cepat. Sebuah rombongan dari Benua Masina akan tiba hari ini dalam rangka kerjasama pertukaran sumber daya dan teknologi. Namun satu kabar yang membuat semua orang lebih bersemangat adalah kehadiran sang pangeran, putra dari pemimpin Benua Masina, Duxane. Benua Masina dikenal sebagai pusat teknologi tercanggih di seluruh benua. Penduduknya memiliki Core Masina, jenis core benua yang memungkinkan penggunanya memanipulasi mana untuk mengaktifkan perangkat mesin sebagai senjata dan pertahanan. Duxane, pemimpin Benua Masina, adalah salah satu dari segelintir orang yang memiliki level kekuatan emas daun, sama seperti Master Ando. Bahkan Duxane telah memiliki reputasi luar biasa setelah menaklukkan lantai ke-29 Menara Harapan Masina, simbol puncak kekuatan teknologi. Duxane memiliki seorang putra yang terkenal dengan kemampuan pertarungannya yang hebat dengan keterampilan penggunaan teknologi canggihnya. Selain itu, ia juga terkenal dengan ketampanannya yang bahkan dibicarakan sampai seluruh penjuru benua. Izan, kamu udah dengar kabar tentang Pangeran Benua Masina? Seru Maya. Matanya berbinar penuh antusias saat mereka sarapan bersama Nenek Wati. Izan hanya tersenyum kecil. Aku dengar, tapi bukan urusanku. Aku cuma mau menikmati hari libur. Meski mulutnya berkata begitu, rasa penasaran tetap menarik Izan keluar rumah. Ia berjalan menyusuri jalan utama, hingga akhirnya melihat pesawat besar dengan teknologi canggih mendarat di pelabuhan udara. Dari dalamnya turun sosok muda dengan pakaian khas Masina, elegan, bersih, dan fungsional. Wajahnya tampan dan tenang, dan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Dialah Ali, sang pangeran. Ia mengangguk ramah kepada warga sekitar sambil mengikuti rombongan utama. Namun tak lama setelah itu, terlihat pangeran memisahkan diri dari rombongan. Tampaknya ia ingin menjelajahi kota seorang diri. Salah satu pasukan dari Benua Masina bertanya kepada kaptennya, "Kapten, apa kita tidak perlu mengawal pangeran?" "Tenang saja, apa yang perlu kau khawatirkan? Kau tahu kan kekuatan pangeran kita?" Dan memang benar, semua pasukan tahu bahwa bahkan 20 petarung elit pun belum tentu bisa mengalahkan Ali jika dia menggunakan teknologi perangnya. Namun di balik gang sempit, beberapa sosok mencurigakan membututi sang pangeran. Izan yang tak jauh dari sana merasakan firasat buruk. Ia mengikuti dari kejauhan. Saat Ali memasuki kawasan sepi, para bandit mulai bergerak. "Sekarang!" bisik salah satunya. Namun sebelum mereka menyentuh Ali, sebuah bayangan melesat. Bang! Tendangan cepat Izan menghantam wajah salah satu bandit, menghantamnya ke dinding. Dalam beberapa gerakan cepat, Izan memukul mundur sisanya. Para bandit pun kabur panik. Ali sempat terkejut, tapi kemudian tersenyum dan menghampiri. "Kau menyelamatkanku. Aku Ali dari Benua Masina. Siapa namamu?" "Izan," jawabnya sambil berjabat tangan. "Aku ingin berkeliling di kotamu. Bisa temani aku berkeliling? Aku ingin tahu lebih banyak tentang tempatmu." "Tentu." Mereka pun berjalan menyusuri kota, bercakap-cakap seperti sahabat lama. Izan memperkenalkan makanan dan tempat favoritnya, sementara Ali berbagi tentang sistem pelatihan Masina, sinkronisasi core dengan perangkat mesin,
yang memungkinkan kekuatan manusia ditingkatkan berkali-kali lipat. Namun tak jauh dari sana, para bandit yang kabur melapor ke pimpinan mereka. Seorang pria besar bertubuh kekar, dengan bekas luka panjang di wajah, mengayunkan kapak raksasa miliknya. Auranya menunjukkan kekuatan level perak utuh. Pangeran dari benua Masina, hahaha, kalau kita berhasil menangkapnya, kekayaan dan senjata canggih bakal menjadi milik kita, ucapnya seraya menebas udara dengan kapaknya yang besar. Malam pun tiba. Izan dan Ali berjalan santai di tepi sungai saat tiba-tiba, boom! Ledakan kecil meledak di dekat mereka. "Pisahkan mereka!" teriak bos bandit. Beberapa bandit menyerang Izan, sementara sang bos menghampiri Ali. Izan melawan cepat, menjatuhkan para bandit kecil. Kemudian Izan menuju lokasi bos bandit dan segera menyerangnya. Tapi sang bos bandit menghantamnya dengan kapak raksasanya, membuat Izan terlempar menabrak tembok. "Kau bukan tandinganku, bocah," ejek sang bandit sambil mengangkat kapaknya tinggi. Saat Izan akan mengeluarkan jurusnya, tiba-tiba Ali melangkah maju. Ia membuka sarung tangan canggihnya dan mengaktifkan sebuah bola energi mesin. "Sekarang giliranmu istirahat, Izan. Aku yang akan mengurus ini." Mode aktivasi full sinkronisasi. Suara mekanik menggema saat bola itu berpendar terang, dan dalam sekejap armor hitam biru menyelimuti Ali. Armor mesin tempur itu terbentuk dari partikel-partikel mikro mesin, melekat sempurna di tubuhnya. Garis-garis sirkuit pada armor menyala, membentuk pola berbentuk inti energi di dada. Bagian tangan dilengkapi dengan senjata mikro, sedangkan kakinya diperkuat dengan sistem propulsi yang membuatnya mampu melayang rendah dan bergerak lincah. "Kau pikir bisa mengalahkan Pangeran Masina hanya dengan kekuatan ototmu?" ucap Ali dingin. Bos bandit tertawa. "Hah, teknologi mainan itu. Lihat siapa yang..." Boom! Ali melesat tiba-tiba dan menghantam wajah si bandit dengan tinju kanannya. Pukulan itu tidak hanya mengenainya langsung, tapi juga memicu ledakan mikro dari sistem reaktor di sarung tinjunya. Bos bandit terlempar mundur, menabrak dinding dan menghancurkan sebagian tembok. "Apa?" Bos bandit berdiri sempoyongan, lalu meraung marah dan melompat menerjang. Kapak besar menyambar dari atas, blang, dan berhasil ditangkis oleh Ali dengan perisai energi transparan yang muncul dari lengan kirinya. Ali lalu menyapu kaki bandit dengan tendangan putar, lalu meninju bagian perutnya berkali-kali, sambil terus mengaktifkan mode getar yang menembus pertahanan tubuh lawan. Bos bandit mengamuk. Ia mengaktifkan kor perak utuhnya, membuat tubuhnya membesar dan kapaknya membara dengan aura merah. Namun Ali hanya tersenyum. Mode aktif, overdrive. Armor Ali menyala lebih terang. Sirkuitnya bersinar keunguan. Ia mencabut pedang energi dari punggungnya. Bilah transparan yang bergetar halus, mampu menebas logam sekalipun. Serangan berikutnya menjadi tarian mesin mematikan. Ali menghilang dari pandangan sejenak. Boom! Muncul di udara dan menebas kapak sang bandit hingga patah. Sebelum lawannya sempat merespon, Ali menendang dada lawan dan mengarahkan tinju ke arah perutnya. Tembakan plasma. Zzz, boom! Sinar biru meledak di sarung tangan Ali, meledak dan menimbulkan dampak yang besar. Bandit itu terhuyung, matanya melebar tak percaya, sebelum akhirnya tumbang dengan dentuman keras ke tanah. Dia tak sadarkan diri. "Luar biasa," ucap Izan dengan kagum. Ali melepas armornya dan tersenyum. "Kau juga hebat. Kalau bukan karenamu, mungkin aku sudah ditangkap tadi." Tak lama kemudian, pasukan keamanan datang dan menangkap para bandit. Ali dan Izan kembali berjalan seperti biasa. Kini, mereka seperti teman yang telah melewati ujian bersama. Keesokan harinya, saat pesawat benua Masina bersiap lepas landas, Ali menghampiri Izan untuk berpamitan. "Aku yakin kita akan bertemu lagi. Kau berbeda dari petarung lain yang pernah kutemui.
kata Ali sambil menjabat tangan Izan erat. Izan tersenyum dan bergumam, kita pasti akan bertemu di kompetisi pertarungan antar benua nanti. Pesawat mesin pun lepas landas, membawa sang pangeran pulang. Sementara itu, Izan kembali ke pelatihannya dengan inspirasi baru yang menyala di hatinya. Kemunculan rival dari benua Masina menumbuhkan semangat dan inspirasi baru di hati Izan untuk menjadi lebih kuat. Dan bersambung. Oke guys, itu tadi chapter 6, pertemuan Izan dengan pangeran benua Masina, Ali. Bagaimana kelanjutannya? Penasaran kan? Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Jolali bahagia.